membuat hati kami tetap bersuka cita karena Tuhan. Waktu-Mu itu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Dan kami meyakini itu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, memuliakan Engkau, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sungguh itu juga karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak ada hal yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu. Selain kami belajar memuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan yang sudah Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Waktu yang indah kami mau merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, hanya berserah kepada kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mendengarkan dengan baik, yang memampukan kami untuk bisa memahami, mengerti kebenaran-Mu, sehingga sungguh kami boleh melihat keajaiban-keajaiban yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, biarlah bukan karena kekuatan, kemampuan, tapi boleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sepenuhnya yang memimpin, Engkau berkarya dari pertengahan hingga pada akhirnya dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kekuatan-kekuatan si iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, fokus kami. Saat ini juga kami satukan hati kami patahkan kekuatan kuasa iblis dalam nama Yesus. Kami percaya kekuatan-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar sedikit firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitabnya. Bisa dibaca dalam hati. Demikian firman Allah, judul perikopnya Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ulah kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan,
lalu mereka beristirahat di sana. Saya memberikan renungan, judul renungan kita pagi hari ini, bersikap tepat di saat tidak tepat. Agak aneh ya. Bersikap tepat di saat tidak tepat. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit melemparkan satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu kita renungkan. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami di saat hatinya hancur? Hancur. Hatinya hancur, terluka, kecewa, dan di saat yang bersamaan datang orang yang memfitnah. Wah, apalagi fitnahannya dituduh, tunjuk-tunjuk gini, maaf ya. Dasar orang jahat, orang ini. Nah, datang tuduhan, datang fitnahan, datang juga dakwaan. Wah, itu jadi sudah kondisi sedang hancur-cur hatinya. Hatinya sedang terluka, begitu. Apakah karena masalah di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan, entah dalam pribadi. Di saat yang bersamaan muncul yang namanya fitnah dari luar, begitu. Kira-kira nih, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara meresponi kondisi itu? Keburu tutup sampai giginya itu bisa putul kalau sampai menyatu itu. Karena apa? Emosinya. Pada umumnya manusia bersikap seperti itu, ya kan? Tidak tahu orang itu kalau saya ini lagi terluka kah? Nah, ini lagi hancur keadaan. Kok malah datang menfitnah, menuduh yang tidak-tidak. Seperti itu. Wah, kita manusia biasa. Sudah emosi itu. Sudah terbawa emosi juga. Bisa balas sikap yang menfitnah itu. Tapi pagi hari ini kita belajar dari yang namanya Daud. Kita sudah mengenal Daud itu raja, pemimpin. Saya tadi katakan bersikap tepat di saat tidak tepat. Kenapa saya katakan di saat tidak tepat? Secara manusia, posisi yang saya ceritakan tadi, kalau kondisi hati terluka, kalau kondisi hati terhancur, kalau kondisi hati sedang tersakiti, kalau dilakukan atau menghadapi sikap seperti itu tadi, difitnah, dituduh, itu namanya situasi yang tidak tepat. Sikap menanggapi situasi yang kurang enak, itu loh. Situasi yang tidak enak itu loh. Respon kita menanggapi sikap itu seperti apa. Itulah yang saya katakan tidak di saat tidak tepat. Belajar dari Daud. Tidak jauh berbeda dari yang saya tanyakan untuk kita renungkan bersama yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, waktu ini ayat yang kita baca tadi. Saat itu peristiwa yang dialami oleh Daud itu, saya bilang dia sedang terluka. Saya yakin itu terluka. Tidak ada yang tidak. Bapak, orang tua yang tidak kecewa, yang tidak terluka hatinya kalau anaknya mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara, bayangkan apa yang terjadi. Waktu itu Daud itu melarikan diri dari hadapan Absalom. Absalom itu anaknya. Jadi Daud dengan pengikutnya harus lari meninggalkan Yerusalem karena sikapnya Absalom. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya Absalom. Absalom itu memang dia marah kepada saudaranya Adonai.
Beda ibu. Satu bapak. Kenapa? Karena dia punya saudara perempuan yang namanya Tamar diperkosa oleh Adonai. Akhirnya dia marah, dia bunuhlah Adonai. Ya kan? Dibunuh karena bapaknya ini tahu anaknya mati, dibunuh oleh anaknya juga. Pergilah dia menjauh meninggalkan si Daud. Dia pergi jauh selama 3 tahun. Selama 3 tahun dia pergi menjauh dari Yerusalem itu, dari istana. Untuk apa? Menghindar. Ternyata berjalannya waktu selama 3 tahun, Absalom balik. Disitulah peristiwanya. Firman Tuhan bilang ada selama 4 tahun. Absalom itu betul-betul, kalau Bapak Ibu Saudara baca, politiknya itu licik. Makanya ada ditulis di situ dia bermain gelap, melakukan keputusan-keputusan gelap di belakangnya Daud. Ternyata dia bermain politik di dalam istana itu dengan licik, melakukan kejahatan, mengkhianati bapaknya, mengkhianati Daud. Betul-betul memang halus, saudara, Bapak Ibu Saudara. Yang dia lakukan itu halus. Betul-betul halus sampai orang tidak bisa di dalam pasal yang ke-15 itu. Dia benar-benar melakukannya itu dengan cara yang tadi Amnon ya, bukan Adonai. Maaf. Dia melakukan dengan cara yang begitu halus. Pasal yang ke-15 itu sikapnya si Absalom itu melakukan dengan baik. Kalau saya coba baca dengan ayat pasal 15 ayat yang ke-5 dan 6. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Saya bilang dia licik. Permainannya licik, betul-betul melakukan sesuatu yang sangat jahat di belakang bapaknya. Caranya halus kan? Sampai orang pun bisa tertipu dengan cara itu. Kelihatannya baik, tapi tujuannya jahat. Sampai sekian banyak pengikutnya, kemudian dia menjadikan dirinya sebagai raja di Israel. Itulah yang menyakiti hati Daud. Ada kudeta, dia melakukan kudeta terhadap bapaknya sendiri di istana. Itulah yang menyakiti hati Daud, itulah yang membuat hati Daud hancur sehingga pergi, lari, meninggalkan atau menjauh dari Absalom itu. Tadi saya bilang, hati orang tua, seorang bapak, siapa yang tidak terluka kalau ternyata anaknya sendiri yang mengkhianati dia? Kalau saya bisa bilang, mungkin dengan bahasa kasarnya seperti ini. Mungkin orang tua bisa berkata, anak itu, sikapnya itu seperti, agak kasar, seperti anak melemparkan taiknya ke wajah bapaknya. Itu peribahasa. Kenapa? Dipermalukan, disakiti, dikecewai. Itu sebabnya saya katakan tadi, Daud itu saat itu dia sedang mengalami hatinya hancur, hatinya kecewa karena dikecewakan oleh anaknya itu. Di situasi yang sama, yang sedang dia hadapi itu, justru datanglah yang namanya tadi Simei itu dari keturunan Saul.
Jadi bisa dibilang keadaan sudah terhimpit, ada lagi yang menfitnah. Dari seberang, ketika mereka melakukan perjalanan, meninggalkan Yerusalem ini, untuk menghindar, menjauh dari Absalom supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Dari jauh, Simei datang. Apa yang Simei lakukan? Dia mengutuki raja itu. Enyahlah engkau penumpah darah, dursila katanya. Itu kan kata-kata kasar. Kalau kata kutukan, kata hinaan, ejekan disampaikan kepada pemimpin negara, itu hukumannya juga ada. Indonesia sendiri juga ada kan, itu katanya menghina lambang negara. Bukan hanya itu yang dilakukan, dia mengejek, dia mengutuk secara verbal, dia juga melempari dengan batu. Tapi Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Itu tadi saya bilang, bersikap tepat di saat tidak baik keadaannya. Bersikap tepat di saat tidak tepat kondisi itu secara daging. Sedang kondisi keadaan terluka, hancur, tapi dia menghadapi kembali hal yang baru. Rasanya gimana? Begitu. Namun kita belajar dari si Daud ini. Apa yang dilakukan oleh Daud waktu dia mengalami hal yang seperti itu? Bagaimana sikapnya? Bagaimana responnya mengatasi peristiwa itu yang terjadi? Saya yakin kisah Daud ini akan sering kita alami selama kita hidup dalam kebenaran itu, gitu loh. Pasti. Bagaikan fitnahan, tuduhan itu kadang agak sulit menjauh dari kita. Dari Daud kita belajar sikap yang tepat di saat tidak tepat yang dilakukan oleh Daud itu apa? Yang pertama, Daud bersikap positif dan benar melihat situasi yang terjadi. Sangat cocok dengan pujian tadi. Pujian kita yang terakhir. Ada kalimat mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hati yang benar, maka cara pun akan benar. Hati yang benar, maka tindakan pun akan benar. Hati yang benar, maka sikap pun akan benar. Jadi yang pertama sikapnya Daud ini adalah dia bersikap positif. Dia bersikap positif dan benar melihat peristiwa yang dia alami itu. Ayat yang ke-10. Ayat 10 dan 11 saya bacakan. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak seruya, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Bapak Ibu Saudara, cara berpikirnya Daud. Dia berpikir positif dan benar dengan apa yang terjadi. Cara berpikir itu akan sangat menentukan memang tindakannya dan keputusannya dan sikapnya. Daud tidak menyalahkan Simei
Dia pun tidak memberikan satu penjelasan kalau sebenarnya tuduhannya itu tidak benar. Tidak. Nanti kita lihat. Daud juga tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa harus seperti ini Tuhan? Tidak bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tapi kalau saya bilang, dia belajar menerima dengan ikhlas peristiwa yang dia hadapi itu. Dia belajar dengan legowo apa yang dia alami itu. Walaupun kondisinya memang gak tepat, tapi sikapnya yang tepat. Dia tidak menuduh yang tidak-tidak terhadap keturunan Saul itu. Dan dia tidak menuduh yang tidak-tidak terhadap Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Cara berpikir kita, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang suci, yang baik didengar, kata firman Tuhan. Karena memang itu sangat mempengaruhi nantinya. Sekalipun di sampingnya itu ada Abisai yang mengatakan, untuk apa itu? Nah, Abisai justru mengatakan, Simei itu anjing. Anjing mati katanya. Itu sama dengan manusia yang tak berharga. Sudahlah biar saya potong aja, biar saya bunuh saja katanya. Tapi Daud bilang, untuk apa? Untuk apa kau lakukan itu? Kalau memang Tuhan yang menyuruh, gimana? Dan jadi cara berpikirnya itu yang benar-benar yang kalau saya secara pribadi, wow, luar biasa. Daud mengambil tindakan sikap seperti itu. Dikala kondisinya yang demikian. Berpikir positif dan bersikap yang tepat seperti itu. Tidak ada yang salah di sekitarnya ketika peristiwa itu yang terjadi. Tidak. Tapi kalau kita sudah mulai melirik kanan kiri dan mencari alasan siapa yang salah dengan semua itu dan menuduh, apalagi sampai menuduh Tuhan, itu nanti yang akan jadi bahayanya. Itu sebabnya dalam segala keadaan kita belajar memahami peristiwa itu adalah bagian dari Tuhan yang mengizinkan peristiwa itu. Bukan semata-mata terjadi. Karena jika Tuhan tidak mengizinkan apa yang dilakukan oleh Simei itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Dan kalau Tuhan tidak izinkan apa yang dilakukan oleh Absalom itu gak akan mungkin juga terjadi. Tapi belajar dari situ, Daud pun sedang membuat hatinya untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Daud pun di situ dibentuk, diproses oleh Tuhan lagi. Bagaimana dia sebagai raja menyikapi situasi itu? Apakah dia bisa melihat peristiwa itu dari bagian dari cara Tuhan, bagian dari Tuhan yang mengizinkan? Atau justru sebaliknya? Inilah yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Coba pahami segala sesuatu yang terjadi, yang kita rasakan, yang mungkin sama seperti Daud yang kita alami hari ini, besok, nantinya. Ingat, berpikirlah yang positif dan benar tentang semua itu. Maka akan kita lihat hasilnya nantinya. Yang kedua, masih tetap di ayat itu, tapi ayat 9 dan 12. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini
dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Yang kedua, dalam kondisi itu Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tahu kita mungkin hafal semua itu, Bapak Ibu Saudara. Hafal. Tapi jarang kita ingat ayat itu ketika kita mengalami sesuatu yang dialami oleh Daud ini. Tidak menjadi satu kesempatan bagi Daud untuk membalas kejahatan dengan kejahatan di situasi itu. Saya mau bilang, emosinya tidak terpancing. Dengan sikapnya Shimei. Walaupun Abisai mengatakan seperti itu, dia pun tidak terpancing dengan perkataan Abisai untuk dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Sekali lagi coba kita lihat di dalam ayat 12 itu. Kalau bukan dengan cara berpikirnya si Daud menerima, melihat kondisi itu, maka dia pun tidak akan bisa berkata demikian. Waktu dia mengambil keputusan dan sikap seperti ini, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Itu artinya dia menyerahkan sepenuhnya pembelaannya itu datangnya dari Tuhan. Atau dengan kata lain, yang menghukum itu haknya Tuhan, bukan Abisai, bukan Daud. Jadi sebuah pernyataannya itu sudah bisa kita pahami, bisa kita lihat. Daud itu betul-betul dia tidak mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kalau itu dia lakukan, waktu Abisai mengatakan seperti itu sudah selesai semuanya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan hatinya Daud itu. Benar-benar dia memiliki, kalau saya bilang hatinya itu mulia menghadapi situasi itu. Dia bisa tenang, dia bisa merespon dengan tenang walaupun kondisinya saat itu dia sedang terkecewakan, tersakiti oleh anak kandungnya sendiri. Keputusannya itu Allah yang berhak untuk membalas. Jadi waktu itu peristiwa di masa itu Daud tidak membalas, dia tidak menghukum yang namanya Shimei. Tapi apakah Shimei itu terhindar dari hukuman? Enggak juga. Hukuman tetap berlangsung bagi dia karena dia sudah mengutuki raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi memang tidak pada masa Daud. Tapi hukuman itu tidak bisa terhindar dari pribadi yang namanya Shimei. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, sikap Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu akan menghasilkan satu perkara yang besar dalam kehidupan Daud. Sikap Daud yang berpikir positif dan benar tentang peristiwa itu, disitulah ada pembelaan Tuhan. Coba kita lihat di dalam pasal yang ke-19, itu dikasih aja penyekap. Dua Samuel 19. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-20 saja. Raja berangkat pulang, Shimei menyongsong raja. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Shimei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin
bersama-sama dengan dia dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, dan berkatalah kepada raja, janganlah kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya Tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari Tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya, sebab hambamu ini tahu bahwa hambamu telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Sampai di situ saja dulu. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, inilah saya bilang pembelaan Tuhan itu. Ketika semua sudah reda, Daud bersama dengan rombongannya ini tadi yang pergi menjauhkan diri dari Absalom. Balik. Sudah dibela Tuhan kan? Karena dia menang. Tuhan nyatakan semuanya kebenaran yang sesungguhnya. Di situ datanglah Simei itu kepada Daud. Sujud. Dia minta maaf. Tadi dari awal saya katakan, waktu itu Daud tidak menjelaskan kepada Simei itu, sebenarnya bukan aku dalangnya, Saul itu turun, tidak jadi raja. Tapi memang Tuhan yang menolak. Dan bukan aku dalangnya kematian daripada ke Saul itu. Dan itu fitnahan Simei yang dari awal. Makanya dia katakan pembunuh Dursila, katanya. Kaulah yang menyebabkan Saul diturunkan jadi raja. Engkaulah yang menyebabkan keturunan Saul mengalami banyak kematian. Jadi tuduhan itu tidak benar. Karena tidak ada kesalahan Daud di situ. Makanya pada akhirnya waktulah yang membuktikan fitnahan itu benar atau tidak. Daud tidak perlu berkoar-koar, makanya dia bilang, kalau Tuhan yang menyuruh dia datang, tidak ada yang bisa menahan. Kalau mungkin Tuhan yang menyuruh dia untuk kutuki Daud, siapa yang mau bertanya kepada dia? Dan pada akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Justru dia datang menunjukkan kepada Daud waktu mereka mau balik ke Yerusalem. Dia datang. Dan di situ betul-betul dia menyesali. Tapi sungguhkah dia menyesalinya? Sekali lagi, waktu juga yang akan menentukan itu. Dan waktu dia datang, bersujud, minta ampun, minta maaf kepada Daud. Di situ pun Abisai masih berkata, ayat 21, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Ini maksudnya begini. Masa aku melakukan sesuatu kejahatan di tengah-tengah kondisi kita bersuka cita kemenangan yang kita dapatkan? Dia tidak diturunkan oleh Absalom, tapi Absalom yang menaikkan diri. Makanya ayat 23, kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Saat itu dia tidak dihukum. Itu sebabnya saya katakan Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Dia memaafkan, dia mengampuni, dia berpikir bukan hakku untuk menghukum dia. Makanya di dalam pasal yang ke-16 itu tadi, ya biarkan aja. Kalau bahasa sehari-harinya 2 Samuel pasal 16. Kalau bahasa sehari-harinya kayak gini, biarkan saja. Siapa tahu Tuhan bisa mengubah kok kutuknya itu menjadi sesuatu yang baik bagiku, katanya. Itu terjemahan bahasa sehari-hari. Ayat yang ke-12 itu. Mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk itu, katanya. Jadi biarkan aja. Tuhan yang tahu yang lebih terbaik dalam semuanya itu. Itu sikapnya Daud. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Sikap Daud di tengah situasi itu. Kalau kita memperhatikan tadi kisahnya itu, sikap dan tindakan Daud itu, dari situ kita mengambil satu kesimpulan. Yang ketiga, di tengah situasi itu, sikap yang paling termulia dan yang luar biasa dilakukan oleh Daud adalah dia mempercayakan semua peristiwa itu adalah bagian dari kedaulatan Allah. Oh, itu penting. Itu penting. Jadi ketika dia mempercayakan semuanya itu bagian dari kedaulatan Allah, artinya dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang akan bertindak. Dari kalimat-kalimat yang kita lihat, waktu kita mengatakan bahwa semua ini dalam kendali Tuhan, semua ini dalam kedaulatan Tuhan, berarti Daud mempercayai penuh kedaulatan Allah atas hidupnya, bahkan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak hidup atas dasar perkataan orang itu. Daud punya kesempatan untuk kecewa, sakit hati dengan itu, ya. Jengkel, ya. Emosi, ya. Tapi dia tidak mengambil, meresponi hal itu, tidak. Mungkin seperti kata-kata orang. Saya bilang kata-kata orang. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang itu omong A, B, dan C terhadap kita. Tidak bisa, karena itu mulutnya. Dia punya hak mau ngomong apa tentang kita. Dia punya hak menilai kita tentang seperti apa. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita, sikap kita dari semua yang terjadi. Itulah Daud. Dari peristiwa yang 3 itu tadi, sikap yang tepat yang dia lakukan di situasi yang tidak tepat itu, berpikir positif dengan benar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan melihat peristiwa itu dari Tuhan, atau dengan kata lain, mempercayakan semua itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupannya. Itu yang membuat ayat 13-14 itu terus mampu berjalan. Ayat 13 dikatakan, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Kalau dia mendengarkan kata-katanya Simei itu masuk di dalam hati, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, dia tidak akan melanjutkan perjalanannya. Alias apa? Putus asa, menyerah di tengah jalan, tidak mau lagi berjuang. Tapi ternyata cara berpikirnya itu membuat dia
mampu berjalan terus menyelesaikannya sampai selesai. Artinya apa? Sampai dia melihat perbuatan tangan Tuhan itu, pembelaan Tuhan itu terjadi. Dan faktanya terjadi. Karena itu sikap Daud ini sangat luar biasa bagi kita. Menjadi satu pelajaran yang bisa kita renungkan bagaimana dia menghadapi. Ada banyak hal ya kalau kita melihat dari sisi kehidupan Daud. Perjuangannya bukan hanya dalam ketika dia menjadi pemimpin itu hanya berada di posisi yang bagus, tidak. Tapi akan selalu diuji, diproses kepemimpinannya dengan cara-cara yang seperti itu. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersikap yang tepat di situasi yang tidak tepat keadaannya? Masih tetap memiliki pemikiran yang positif dengan keadaan itu, berpikir yang benar tentang kondisi itu, masih mampu kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, yang memfitnah kita, masih mampu kita membalasnya dengan satu kebaikan lagi. Silakan, kita yang tahu dengan diri kita. Atau masihkah kita mempercayai kedaulatan Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas apa dalam hidup kita? Kita yang lebih mengerti itu. Kita merenungkan baik-baik. Dari Daud ini kita belajar supaya kita hidup memiliki sikap yang baik, yang tepat di situasi yang tidak tepat itu. Sehingga di tengah kondisi yang seperti itu pun kita tetap bersemangat menjalaninya. Kita tetap mempunyai kekuatan untuk maju. Kita tetap mempunyai kemampuan untuk berjuang. Tidak menyerah. Karena racun perkataan yang melemahkan. Racun-racun itu akan selalu ada. Tapi sekali lagi saya katakan, respon sikap kita yang menentukan semua yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menjalani sampai hari ini hanya karena kemurahan. Engkau yang sudah membuka jalan, Engkau yang sudah memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Sehingga kami pun juga boleh masuk dan menerobos bersama dengan Engkau. Dan kami memulai dan mengawali hal yang baru. Perjanjian kami terhadap Engkau, kesetiaan kami, persekutuan kami terhadap Engkau, bahkan sikap hidup, bila kami juga mau Tuhan mengawali hal yang baru bersama. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang sampaikan isi hati, pakai lebih heran menjadi saluran berkat-Mu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, di mana kami sudah bersama-sama memasuki pada hari yang ke-9. Hanya dengan pimpinan kami mau melangkah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bersama dengan Engkau. Dan pasti kami mengawali hal yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk terlebih dahulu. Kami percaya dan kami bangga punya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya. Kami bersyukur sampai saat ini pun hanya karena anugerah. Maka kami percaya juga dalam perjalanan ke depan pun Engkau juga yang memegang setiap kami, memelihara dan memberkati kami. Maka
kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang mengangkat setiap tangan kami kepadamu. Dan Engkau yang turun tangan untuk memegang setiap kami. Maka sekarang setiap jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Selamat tahun baru juga.